komen. Bang Jo tinggal klik kolom request aja Bang. Ya, klik kolom request Bang Jo. Di layar IG saya nanti ada minta request, klik aja requestnya Bang Jo. Tunggu, kameranya yang mana? Kameranya terbalik Bang Jo. Iya, maklum. Gaptek, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya ketemu juga kita. Iya, maaf. Tadi ada masalah di jalan. Iya, nggak apa-apa. Suara Iya, masih kecil Bang. kecil. Ini Mohon maaf deh. Kalau pakai earphone lebih bagus nggak suaranya? lebih bagus. Maksud saya earphone-nya dicopot, kita live begitu. Oh, oke, bentar. Ah. Kalau kayak gini, Mas Suri, Kayaknya lebih begini. Suara saya juga sama nggak? Lebih jelas nggak? jelas banget sih. Ah, Suara saya ah. jelek ya, karena saya bukan penyanyi, Pak. Cocok. Ya. Oke, Iya, saya bener. mohon izin buka dulu ya Bang Jo ya. Iya, boleh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Ngobrol semua. Seperti biasa, ngobrol bareng santai setiap minggu sore hadir pukul 16 sampai 17, selalu membahas dengan tema-tema yang up to date, juga dengan narasumber-narasumber yang punya latar belakang berbeda. Ya. Iya. Sekedar informasi, Ngobras ini saya create sudah kurang lebih 2,5 bulan, ya. Sejak di bulan puasa awal, ya. Terus kemudian market yang saya ciptakan ingin lebar, ya, ingin luas karena sesuai tagline-nya inspiring people. Jadi ingin memberi inspirasi ke semua orang, ya. Nah,
memberi inspirasi tentunya tidak hanya segmented, hanya beberapa atau kalangan tertentu ya. Karena Ngobras pernah menghadirkan mulai dari supir ojek online ya, driver ojek online sampai seorang CEO, sampai seorang pebisnis yang sudah lumayan bagus secara profitnya begitu ya. Ini menandakan bahwa Ngobras saya ciptakan memang benar-benar untuk berbagai kalangan ya, tidak memakai atau segmented begitu ya, tidak untuk kalangan tertentu aja ya. Nah, hari ini saya kedatangan sobat lama saya ya, apa ya saya bilang 95 saya ingat saya ya terakhir berjumpa ya. Jadi berarti hampir sekarang 2025 tahun. 15 tahun. 15 tahun kurang lebih ya, 15 tahun ya baru. Ya kalau chat-chat aja memang pernah, tapi kalau apa ini ketemu tatap muka walaupun virtual ini pertama kali ya. Oke, saya sapa dulu gini, tema yang akan kita angkat adalah bagaimana suka duka bekerja di industri film atau di industri TV ya. Beliau sebenarnya tidak sesuai nih dengan latar belakang pendidikan yang saya tahu ya, dan berdasarkan biodata yang beliau kasih ke saya. Tapi saya pun sendiri penasaran kenapa dia akhirnya terjun nih ke dunia film begitu. Nanti kita kupas ya. Baik, saya sapa dulu bintang tamu saya ya, Bang Sapta Indra. Waalaikumsalam, Bang. Oke. Waalaikumsalam. Ini namanya Sapta Indra, tapi kalau nama gaulnya dipanggilnya Bang Jo. Wah, Bang Jo. Keren ya. Betul ya Bang ya, kita 15 tahun sempat terpisah ya. Iya, benar. Kita waktu itu sama-sama belajar di FPTK UNJ, kemudian saya hanya bertahan 4 semester atau 2 tahun, terus kemudian saya pindah ke Depok, habis itu kayaknya udah nggak pernah berkabar lagi ya. Benar. Tapi ada satu cerita Bang Jo yang saya masih berkesan waktu itu. Masih ingat nggak? Saya lupa kalau nggak salah di semester keempat. Dan saya juga lupa nama dosen dan nama mata kuliahnya saya lupa. Tapi dia menjelang penyotoran nilai yang dimana dari nilai itu akan muncul KHS buat kita melihat nilai gitu ya, kartu hasil studi itu dosen itu belum ngasih event kalau nggak salah 1 minggu menjelang pemberian KHS. Masih ingat nggak Bang Jo nama dosennya siapa? Lupa. Mata kuliahnya masih ingat ya? Lupa ya? Masih banyak kita waktu itu. Nah itu, tapi ada hal yang saya nggak lupa. Kita ke rumahnya di daerah Bambu Apus Taman Mini. Waktu itu kalau nggak salah, kita berempat ya. Saya naik motor Bang Jo yang motor sporty itu, iya. Iya benar. Ya, terus sama ini Mas Joko karena ketua angkatan. Benar. Ya, waktu itu kita berembuk, ini gimana nih jurusan juga nggak ada yang tahu kabarnya gimana. Udah kita minta alamat, kita datangin tuh dosen. Saya ingat saya jadi Mas Joko, Bang Jo, saya sama satu lagi siapa, kita tuh konvoy 2 motor. Ya, akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita ketemu di daerah Bambu Apus, dosennya agak gemuk dan dia memang sangat ramah. Kita bahkan sempat minum-minum dulu, terus kita dikasih daftar nilai, dikasih amplop coklat, terus suruh kasih ke jurusan. Akhirnya nilai kita keluar untuk satu angkatan. Lupa, saya tuh lupa. Masih inget gak cerita itu? Jurusan bukan tuh? Iya, jurusan. Pak Wisnu bukan ya? Saya lupa nama dosen dan mata kuliah, tapi saya ingat daerah rumahnya Bambu Apus, Taman Mini. Kita datang berempat. Terus Pak Redisal. Pak Redisal ya? Oh iya, Pak Redisal kan? Masih ingat kan? Mata kuliahnya masih ingat? Bengkel ya kalau salah ya. Bengkel ya? Gambar ya. Pokoknya bengkel itu mata kuliah teknik, bukan MKDU atau yang lain gitu. Iya, bengkel nggak salah. Bengkel ya, tapi masih ingat kan? Sahabat sama dia tuh. Masih ingat. Masih ingat kan kejadian itu? Masih. Karena kita satu jurusan. Oh iya dong. Waktu itu bahkan
iya, apa namanya, saya ingat banget, gara-gara nilai itu akhirnya kita nunggu sampai nilai itu masuk jurusan, masuk di KHS, baru kita nerima KHS. Iya, iya benar-benar. Alhamdulillah Baru Bang ingat Jo, tuh. saya kalau beberapa Alhamdulillah. cerita yang unik-unik biasanya masih ingat. Paling tidak ada beberapa hal yang saya ingat, ya beberapa hal lupa saya pikir masih wajar lah gitu loh. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Itu by the way motor sportnya masih ada? Udah enggak sih. Nggak ada. Saya Udah ingat enggak. saya Kalau stikernya kiri diikutin? kan, stiker kiri kanannya apa tulisan Repsol kalau nggak salah. Iya, Ah, masih hafal benar-benar. saya. Banyak kenangan juga tuh. Iya, Sampai memes saya angkat-angkat di lampu merah dia sampai terngiang-ngiang sampai sekarang. iya makanya ya. Oke, Bang Jo, itu sekedar sekedar refreshing supaya kita nih sebenarnya kita tiap orang mau latar belakang apa, mau sekolah di mana, pasti ada kejadian-kejadian yang kita pasti ingat momentumnya di mana, lagi apa, momen apa dan Iya, benar. seterusnya. Ya, ini Benar. sekedar sekedar merica saja Oke. supaya kita nih chemistry-nya dapat sebelum kita mulai materi. Cia. Benar, 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 benar. Oke, Bang Jo, saya Iya, kita buka aja, kita mulai ya. boleh, Ya, boleh. jadi Bang Jo sekedar informasi teman-teman kita di Koka 93 yang pernah saya undang di sini baru dua orang. Iya, Pertama Enci, ya Enci masih ingat iya. dong. Itu Ingat banget. waktu itu di bulan puasa tentang dunia pendidikan. Dia kan guru. Iya, Ya, saya WA dan dia mau akhirnya pernah ngisi. Mungkin Bang Jo pernah nonton. nonton, nonton ya. Nonton ya. Nonton, Oke. Terus nonton. yang kedua yang angkatan yang kedua Bang Jo, tapi kalau FPTK-nya yang kedua Mas Heru. Oh, Kakak kelas kita, Mas Heru iya Jatmiko. benar. Ah, Iya, dia ah. senior saya di STM saya juga. Oh iya iya benar 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 ya. Iya, Nah, dia karena sama dia. sudah buka usaha ya lewat bakery-nya, Iya, equipment bakery ya, dia benar. sharing di situ. Nah, kalau Koka Bangjo yang kedua, kalau FPTK Bangjo yang ketiga. Oke, alhamdulillah. Akhirnya saya Nah, dipercaya juga. nah kenapa? Mungkin Bangjo bingung ya, Mas Pri, kenapa sih saya yang kepilih? Padahal banyak teman-teman Benar, yang di Koka kan gitu ya. benar, Nah, benar, benar saya banget. saya senang orang yang unik-unik, Mas. Unik-unik. Unik, Benar. mohon maaf, unik bukan secara fisik tapi secara karir, Iya, iya, ya. iya. Karena saya tahu Boleh. persis bagaimana namanya background elektro, kemudian kenapa juga terjun ke dunia seni, ke dunia film, dunia sinetron Iya, lah, iklan dan seterusnya. Artinya di dunia seni. benar. Ini buat saya satu apa ya, satu pengalaman yang buat saya di ngobras ini kan tadi saya bilang tagline inspiring people. Jadi cocok nih Iya. bintang tamu kayak gini, Benar, ya. benar, benar. Karena nanti di akhir cerita saya mau bilang latar belakang pendidikan bukan tidak penting, tetap penting. Ya kemampuan Benar, analisa, bagaimana kita bergaul, komunikasi itu penting banget. Cuma maksud benar, saya setuju. tidak melulu mengantarkan kita akhirnya mencari nafkah atau jadi ladang profesi, Mas. Betul. Setuju banget. Itu. Nah, nah ini dia yang nanti saya mau minta Bang Jo cerita nih, kenapa Ya, apakah diniatin terpleset nanti kita bisa bahas gitu, Mas. oke, Ya. oke. Oke. Kita Siap, mulai siap. dulu nih. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, Bang, ya. Pertama gini, Boleh. dulu kan kita sama-sama tahu dari Bang Jo nih dari STM 7. Ya, oh ya, saya Iya, saya preambul dulu deh sedikit ya. Jadi sobat ngobras, bintang tamu yang ada di hadapan saya ya, beliau adalah direktur ya fotografi atau kameramen, Mas Bang Jo. Sebenarnya gini, itu adalah istilah Director of Photography bukan berarti sebagai direktur. Ya, Karena sutradara dibilang director, oke. sutradara bukan direktur. Jadi director Ya, artinya mendirect atau apa ya? memberikan arahan Dia ya. ya memberikan pengarahan ke pemain, sedangkan saya Director of Photography artinya mengarahkan tata kameranya itu sendiri. Yes, oke, Beda. oke, ya, Jadi ya, bukan oke, sebagai direktur gitu. ya, oke. Gitu. Jadi Ya. Director of Photography dari PT Iya, Mega Kreasi Film ya.
Iya, sebenarnya sih Oh, bukan bukan orang kantornya, tapi tetap saya sebagai freelance-nya. freelance ya, oke, oke. Iya, Nah, betul. pengalaman beliau udah cukup panjang. Beliau sempat kasih biodata ke saya dari mulai penggarapan iklan, dari penggarapan Iya, layar lebar, kemudian benar. sekarang yang lagi hits adalah sinetron ya, Bang Jo ya, Iya, betul. lagi menggarap sinetron apa di Indosiar ya Bang Suara ya, hati istri. Iya, Suara suara Hati hati istri. Seorang Istri. Ya, ya, Iya, ya, ya. betul. Nah, saya sempat di komen di Facebook tuh Bang, kalau nonton sinetron Indosiar katanya banyak wanita-wanita tegar tapi mampu dibayar mahal begitu Bang. Iya, iya, Ya, iya, iya, kan benar, gitu. benar. Ya. Heeh. Bahkan ya bahkan kan itu jadi satu apa namanya ya, jadi satu tayangan yang rutin kalau nggak salah tiap hari Bang ya. Iya, benar. Tiap hari. Oke. Itu latar belakang apa bintang tamu kita Sobat Ngobras ya. Tapi latar belakang pendidikan beliau sebenarnya nggak nyambung dengan dunia seni. Ya, yaitu Betul. background beliau adalah lulus dari STM 7 Jakarta, kemudian masuk di UNJ jurusan Teknik Elektro. Jadi Iya, sempat satu jurusan sama saya, cuma saya hanya bertahan sampai semester 4, kemudian saya pindah ke Depok gitu ya. Ini sekilas iya, latar belakang bintang tamu kita ya Bung Sapta Indra atau kita akrab panggil dengan Bang Jo gitu ya. Oke. Bang Jo, iya, sekarang gini, kita mulai aja dari lulus UNJ ya. iya, Nah, apakah Bang Jo sempat apa ya kan kalau namanya dari UNJ pasti unsur pedagogisnya kuat dan dia biasanya ngajar gitu ya, Bang. iya. Nah, Bang Jo apakah sempat ngalamin ngajar atau bahkan begitu lulus langsung terjun ke dunia seni gitu, Bang? Itu gimana perjalanannya, Bang? Silakan, Bang. Iya, jadi selama selama kuliah sebenarnya saya sempat ngajar di STM saya sendiri, kemudian saya ditahan waktu itu sampai disuruh jadi PNS karena ada beberapa guru yang memang dia mau pensiun, kemudian itu mau dikasih ke saya disuruh ngajar situ, artinya biar dia ada regenerasi untuk di STM itu sendiri. Oke, Kemudian oke, mungkin di jiwa saya nggak ada jiwa mengajar, akhirnya justru saya pergi itu oke. tahun 95. Kemudian di tahun 96 sempat saya dikasih kepercayaan sama Pak Pit, waktu itu Pak Pitoyo karena dia mau S2 di Jogja. Akhirnya Oke. saya dikasih kesempatan untuk ngajar di LP2TK. Saya tadinya mau Oke. menggeluti masalah pendidikan, tapi ternyata kayaknya sepertinya ya nggak tahu di pemahaman saya jadi kayaknya masih ada senioritas di dalam ini saya jadi mundur gitu. Hmm. Kemudian sampai ya PPL di STM 3 sekarang SMK berapa lah, tapi artinya aduh kalau untuk jiwa mengajar kayaknya memang belum tersentuh di hati saya. Oke. Kemudian sampai di sela-sela itu ternyata saya suka membantu kakak saya yang waktu itu memang kameramen. Jadi ini apa sih nih kok kerja kayak gini? Tapi saya tetap bantuin karena mungkin kakak ya. Karena kekosongan kuliah kan semakin di semester di tingkat 3 tingkat 4 udah mulai jarang. Dan itu Ya. saya sudah mulai ikut-ngikut. Sampai akhirnya di kegiatan mahasiswa pun saya memang hobi untuk motret. Makanya sering saya di divisi itu sebagai humas atau ya untuk motret-motret lah Ya. Ya. gitu. Sampai setelah lulus saya merasa saya punya ijazah, kenapa nggak saya pergunakan sampai akhirnya saya kerja di IT. Waktu itu saya ngikut di bidang ATM, ada beberapa perusahaan sampai akhirnya saya dipercaya sampai wakil manajer waktu itu. Oke. Nah, wakil manajer saya punya beberapa engineer di daerah, tapi ada sebenarnya apa ya, yang kalau dibilang uang sih ada, cuma kayak ada uang setan dimakan jin. Itu Iya. apa itu maksudnya, Bang? Ah, Saya baru dengar tuh istilah gitu. ya, jadi istilahnya begini. Waktu saya masih jadi field engineer, Ah, mungkin teman saya si Budi ya, Budi Supardianto, almarhum, itu ya. saya berdua megang 4 provinsi. Oke. Empat provinsi, bayangkan saya harus 4 provinsi dan harus ke sana kemari, sampai akhirnya saya harus kirim barang ke wilayah. Misalnya saya di Bengkulu, saya kirim ke Pangkal Pinang dengan waktu yang sama. Kalau saya harus ke sana, saya
nggak mungkin, akhirnya saya kirim dan saya pandu. Tapi Oke. tetap namanya SOP di perusahaan bahwa tetap ada perjalanan segala macam ya, akomodasi segala, sampai akhirnya saya dibikinkan sama pihak BCA itu sendiri, karena saya juga pengen semuanya itu lancar di kerjaan saya, terutama di BCA, di salah satu bank itu sendiri, dan mereka mengkontribusi bikin laporan sampai bikin bon hotel. Saya Oke. bingung itu. Ternyata saya bilang, Pak, tolong untuk tanggal nggak usah dulu, jangan diisi. Jadi maksud saya, ke bank itu sendiri aman, di perusahaan sendiri saya pun aman. Jadi bagaimana menghubungkan antara kedua, sebenarnya sih kedua perusahaan itu aman. Mulailah saya bingung, itulah yang namanya awal dari pemberontakan di hati saya. Ini ada uang tapi uang nggak jelas sebenarnya. Kalau Oke. saya jujur, itu akan berefek ke teman-teman saya sendiri di engineer yang lain, karena di daerah gitu kan, semakin lama ternyata saya bisa meredam 4 provinsi itu. Saya ditarik ke Jakarta, sampai akhirnya saya dipercaya untuk 2 provinsi, dua pulau malah. Waktu itu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Itu saya Oke. diangkat jadi asisten manajer, itu saya yang bingung sendiri. Oke. Itulah yang bilang duit setan makan jin. Pernah juga Oke. Oke. punya Oke. uang, nggak pernah juga punya uang, saya nggak bisa makan, pernah. Oke. Itu pernah kejadian yang akhirnya saya bingung. Inilah yang dibilang, ya saya ya bingung, karena dengan kejujuran saya akan berefek ke teman, saya nggak jujur, pasti ada sesuatu di saya, dan itu terjadi. Waktu itu di eh, Idul Fitri ya, sebelum takbiran, saya memang nggak makan, ternyata begitu malam, saya cari makan nggak ada, duit ada, di dompet ada. Kalau nggak salah sekitar saya megang 2 juta, tapi saya nggak bisa makan. Kemudian sampai pagi, saya lihat itu saya cuma, dan kebetulan semua habis, stok susu apa segala macam. Itu saya cuma air putih dari eh, sebelum Lebaran. Sampai Lebaran, akhirnya jam 10 setelah sholat Id, saya bingung, saya main ke BCA itu sendiri, ke bank itu sendiri. Akhirnya kita diajak ngumpul-ngumpul, dan apa yang terjadi? Saya nggak makan, cuma minum. Ternyata makannya cuma pempek dan tekwan. Akhirnya saya bisa makan, tapi di sorenya saya bersahabat dengan toilet. Iya, Iya iya, kan? iya, Karena iya, iya. cuka mulu Pak. Moncor-moncor Itulah yang terus ya. kadang-kadang, aduh, benar-benar itulah yang akhirnya, aduh, kok kayak seperti ini gitu. Kemudian saya di Jakarta, nggak lama setelah itu saya nikah. Di nikah setelah 2 bulan saya mulai mikir, dan akhirnya saya ngundurin diri dari semua itu sendiri. Oke, oke, oke. Saya Nah, kerjaan kemudian dan ya, nah kemudian akhirnya, dari situ akhirnya fokus di apa itu perkameraan iya, nerusin abang iya. atau ada sempat batu loncatan kemana gitu. eh, Setelah saya mengundurkan diri, itu sempat perusahaan itu ngasih libur ke saya selama sebulan, saya masih digaji, terus saya bulan depannya suruh masuk lagi dengan alasan untuk mencetak orang yang seperti saya itu susah banget. Jadi dia ngertiin saya, perusahaan ngertiin, karena mungkin saya stres kali ya. Itu sampai seperti itu, saya bilang, enggak Pak, saya kayaknya mengundurkan diri. Saya juga nggak mungkin kan untuk masalah yang itu tadi, yang dibilang duit setan dimakan jin. Ya, ya, ya. Tapi ya enggak lah, saya bilang, udahlah saya mengundurkan diri, dan akhirnya saya mulai terjun syuting, ngikut ngikut abang saya dulu pertama. Gitu. Ikut abang saya, sampai akhirnya saya pendalaman lagi, dan akhirnya di 2004 saya udah mulai misah. Saya mau istilahnya ngikut orang. Sebenarnya gini Mas Pri, tahun 93 memang abang saya mau masukin saya di IKJ. Oke. Di 94 saya dipaksa untuk masuk IKJ lagi. Sampai di tahun 95 saya suruh masuk IKJ, saya bilang saya nggak mau, karena saya tetap milih di UNJ ini, karena itu adalah hasil saya sendiri. Saya nggak mau istilahnya masuk karena abang saya kasih segala macam, saya nggak mau. Tuh. Kemudian dari mulai 96 sampai 98 saya ternyata
abang saya pinter, nggak di sekolahin, tapi saya dididik sebenarnya secara nggak langsung untuk masalah fotografi itu sendiri gitu. Jadi setelah lulus pun saya sebenarnya udah punya punya kemampuan dan punya punya ilmu sendiri gitu, walaupun itu secara otodidak gitu. Oke, Sampai oke. akhirnya saya meninggalkan dunia IT itu sendiri dan terjun ke dunia broadcast ya karena apa ya? Setelah saya glutin, saya senang. Artinya saya punya duit 100.000 di IT, tapi masih ada duit setan dimakan jin, dibandingkan kerja di film yang cuma 10.000, tapi secara batinnya saya puas gitu. Oke, oke. Gitu loh. Sampai Ya, akhirnya ya. saya ikuti, oh ternyata kayaknya nih saya mengembangkan jiwa seni saya di sini nih, karena apa? Kepuasan batin sih sebenarnya. Bukan Hmm, masalah yang ya, ya, money oriented bedanya. ya, ya. Gitu. Jadi Oke, ya oke. enjoy enjoy aja deh jadi kru gitu Mas. Ya, ya. Nah, menarik nih Bang Jo. Berarti Ya. momentumnya kapan yang benar-benar terjun ke dunia seni walaupun masih tandem sama kakak itu momentumnya kapan? Terus eh, apa ya istilahnya nih project atau order komersial yang benar-benar murni Bang Jo dapatkan untuk apa atas upaya sendiri tuh kapan? Job apa gitu loh. Oh, kalau untuk ngikut akhirnya waktu itu saya di MD juga masih ngikut orang ya. Ngikut orang, bukan ngikut orang gimana, tapi saya dipercaya untuk megang karena di perusahaan itu sendiri kadang DOP punya punya beberapa judul, saya di tandem untuk megang satu judul, dua judul gitu. Tapi kalau untuk yang ada satu PH yang nggak dibilang kecil sehingga saya megang sendiri gitu. Momen momennya sih sekitar 2007 ya. Jadi saya kadang karena freelance saya kan bebas gitu nih. Waktu saya di A saya libur saya kan lari ke B. Nah di B Oke, ini saya megang sendiri gitu. Tapi kadang-kadang saya balik lagi di A dengan mungkin nama orang itu tapi tetap saya yang kerjain gitu. oke. Nah, artinya Mm. order order komersial Bang Jo yang pertama kali yang tidak ada campur tangan Abang itu kapan dan order apa? Project apa? Ada sih sinetron juga. Sinetron di 2007 ya. Heeh. Saya nggak bisa nyebutin PH-nya tapi ada lah Iya, ya sampai nggak sekarang apa-apa, masih ada. nggak apa-apa. Itu Mm, order mm, mm, mm. pertama kali yang nggak Ya, dibantu bener-bener sama Abang ya. enggak, Oke, enggak sama oke. sekali. Dan order pertamanya Saya langsung sinetron. iya, sinetron. Oh, oke, ya, ya, ya. Oke. Nah, Mm-mm. kemudian gini Bang Jo, sempat nggak terpikir bahwa apa ya mau switch atau pindah profesi lain atau udah tahu gitu mungkin duitnya gede ketemu bintang-bintang top gitu ya dan di situ enjoy akhirnya udah terus makin makin dalam menyukai bidang seni ini gitu. Ya, selama kecemplung sebenarnya itu adalah apa ya titik awal untuk mengenal dunia dunia broadcast itu sendiri, Mas Pri. Jadi kalau kalau bagi saya itu kepuasan batin itu enggak sekedar cuma oh udah puas di saat itu enggak, dan itu akan termotivasi saya untuk lebih maju-maju dan maju lagi. Apalagi mungkin karena memang basic saya di teknik dan kamera itu adalah suatu hasil dari teknologi yang teknologi itu semakin tahun semakin berkembang. Itulah yang artinya sebenarnya dari masalah teknis itu sendiri itu ada kaitannya gitu. Oke, oke. Mm-mm. Dan itulah jadi tantangan buat saya. Makanya nggak ada terbesit saya pengen pindah ke kiri atau ke kanan, enggak sih. Karena eh, dari kamera itu sendiri itu sebenarnya ada teknologinya. Oke, oke. Nah, Bang Jo, Iya. eh, apa ya istilahnya begitu udah masuk ke dalam apa sih yang men-trigger gitu ya, yang memicu Bang Jo tuh sampai begini? Ah, kayaknya gue udah deh, ini kayaknya dunia gue dah gitu loh. Apakah mohon maaf gitu, apakah dari sisi penghasilan, apakah dari sisi network ya, pergaulan, ketemu orang banyak, dunia tuh kayaknya makin luas gitu ya. Atau semata-mata memang bahkan gini, ini fotografi passion gue nggak dibayar pun gue tetap akan bekerja gitu. Mana yang men-trigger paling besar sampai akhirnya
apa ya, saya bilang profesi Bang Jo sampai hari ini ya di sini begitu. Kepuasan batin sih ya. Kosan batin ya. Kepuasan batin. Kalau misalnya uang itu adalah bagi saya efek. Oke, oke. Kadang Ya, kalau saya ditawarkan lebih besar, tapi karena istilahnya merasa nggak puas, saya nggak akan mengambil itu gitu. ya, Jadi ya, sebenarnya intinya di kepuasan batin sih. ya, Bagi ya. saya duit Wal itu efek. ya. Walaupun sebenarnya kalau ditanyain isi kontrak value-nya sih udah nggak terhitung ya. Coba kasih tahu saya Bang Jo, apa pertama kali yang order di sinetron itu sampai hari ini itu udah berapa tahun? Kalau dari yang pegang itu dari ya 13 tahun ada ya. 13 tahun ya. Iya, Artinya di 13 tahun, tahun. oke, sampai 2020 ini udah 13 tahun ya. Iya, 13 tahun. Ya, itu artinya gini, kalau mau pakai jasa Bang Jo, misal gini deh, suatu ketika ada investor mau modalin apa sebuah film katakan layar lebar gitu ya. Nah, Iya, untuk kameramennya katakan di situ adalah Bang Jo nih, satu tim. Nah, biasanya dia iya. akan propose, akan apa, cari Bang Jo direct ya langsung atau ke siapa mungkin yang diamanahin di atasnya Bang Jo gitu, atau dia kemana, ke agentnya atau kemana? Eh, nah inilah kalau dunia ini sebenarnya karena freelance itu dari pergaulannya. Oke, Ada juga ada juga yang kalau dari perusahaan itu namanya orang produksi, mereka akan mencari itu siapa yang istilahnya berkandidat untuk masalah produksi itu sendiri gitu. oke, oke. Iya. Misal gini deh, misal saya ambil contoh gini, saya nggak apa-apa ya sebut brand dan nama ya, ini biar biar sobat ngobras juga real gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Misalnya gini, MD Entertainment ini kan masih dipegang sama Rampun Jabi, betul ya? Siapa? MD. MD Manoj bukan? Entertainment, bosnya itu Manoj, Rampun Jabi kan? Sorry? bukan. Oh, sorry, Manoj, Manoj, siapa? Manoj Punjabi Manoj. ya? Ya, Iya, Manoj Punjabi. Oke. Misalnya Manoj ingin bikin sebuah film layar lebar, nah iya. dia nanti kan akan ke siapa nih? Untuk oke buatin saya ke sutradara ya. Iya, dia pertama panggil pasti akan ke sutradara dulu. Oke. Nah, berarti untuk teknisnya di mana kalau kameramen adalah itu Bang Jo, berarti nanti sutradara ini pasti kenal baik dengan Bang Jo gitu ya. Bisa sutradara, bisa orang produksinya. Bisa orang produksi. Oke. Maksud saya Iya, gini, orang produksi. pernah nggak ada satu proyek besar yang dari investor itu direct proposnya langsung ke Bang Jo gitu loh. Hampir kemarin cuma karena COVID nggak jadi ya. Oh, oke. Tapi selebihnya Iya, ada mediatornya ya. ada, tetap ada. Ada penjembatannya ya. Ada, tetap ada. Oke. Nah, berarti kalau bicara kontrak yang mengatur nilainya, kalau bicara kontrak berarti yang ngatur nilainya itu si sutradaranya ya, Bang ya. Kalau kontrak tetap perusahaannya, Pak. Oh, berarti dari MD Entertainment tadi ya. Iya, Oke, oke. itu Dan itu itu kalau kalau akhirnya mereka percaya Bang Jo jadi kameramen itu ngelihat di tes juga atau ngelihat portofolio. portofolio biasanya. Oke, artinya udah berkontribusi di mana aja gitu portofolio ya. Dari Iya, mulai iya, apakah iklan, sinetron atau bahkan film layar lebar begitu ya. betul, betul. Oke, oke. Nah, Bang Jo, kalau bicara layar lebar tadi saya lihat biodata kurang lebih ada 4 atau 5 ya. Iya, Yang terakhir itu saya baca adalah sesuai aplikasi tahun 2018, betul ya? betul. Oke. Kalau di iklan udah nggak terbatas ya. Dari tadi saya baca dari mulai PLN, dari mulai apa itu minyak pijit begitu ya. Iya, iya. Sama apa SAP, satu lagi tuh? yang SAP ya. Ah ya, SAP. itu artinya kalau mereka itu rata-rata pasti ada mediatornya untuk akhirnya dapat kameramen itu Bang Jo gitu ya. Iya, betul. Oke, dan mereka rata-rata berarti kalau kita bilang investor mungkin produser kali ya istilah di industri
film begitu ya Bang Jo ya. Iya, benar. Oke, berarti yang langsung melakukan kontrak atau negosiasi harga itu adalah si produser begitu. Betul. Oke. Dan itu biasanya kalau berdasarkan pengalaman negosiasinya alot atau bahkan Bang Jo oke-oke aja selalu dengan nilai yang ditawarin. Enggak sih, tergantung lihat ceritanya ya. Gantung Ada ya. juga Jadi beberapa yang menjebak sih sebenarnya. gimana? Maaf diulang. Ada ada beberapa yang sebenarnya menjebak itu ada. Oh, oke. Ya, 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 ya. Iya. Oke. Iya. Nah, kenapa Bang Jo saya agak dalam menanya tentang nilai karena nanti hubungannya dengan pertanyaan saya gini. Anak sekarang ya kan mohon maaf gitu, ada yang mau menempuh jalur instan. Betul. Ya, dari mulai sekarang gini deh. Mungkin kalau ditanya cita-cita entah dokter, insinyur, sekarang ini sepertinya udah mulai bergeser. Nah, kamu mau cita-citanya apa? YouTuber aja katanya gitu. Betul. Ya, Betul, betul. ya, iya. Kan kalau kemarin aja saya tanya gitu ya, atau saya baca satu info, YouTuber terkenal, misal lah katakan dari mulai Atta Halilintar, Raffi Ahmad gitu ya. Bahkan kemarin saya dengar tuh, Raffi Ahmad nggak mati 5M 1 bulan, Bang Jo. Iya, Jadi ada satu apa ya, satu ketertarikan dari anak-anak muda nih bahwa ada satu apa namanya profesi yang apa ya, yang berbau digital lah ya, yang bisa menjanjikan masa depan dia. Salah satunya YouTuber itu, Bang Jo. betul. Ya. Nah, jadi Iya. pertanyaan saya sekarang begini, apakah nih menurut Bang Jo gitu ya, profesi ini ya profesi artinya dengan segala macam namanya ya Bang ya, katakan dari mulai kameramennya kah, dari mulai sutradaranya, dari mulai apa ya, bahkan sampai figuran, bahkan artis utamanya gitu ya. Ini jadi Iya, satu apa ya, atau spesifik dulu deh di kameramennya ya. Ini bisa nggak jadi iya. satu profesi yang menjanjikan nih Bang, kalau anak-anak muda sekarang mau berkarir di dunia fotografi terus kameramen, menjanjikan nggak sih Bang masa depannya? Menjanjikan. Kalau Serius ya? kalau profesi kayak saya, uang dijamin, tidur yang nggak dijamin. Oh, oke. Ya, ya, ya. Iya, tidur Tapi nggak sebanding dijamin. dong Bang, kalau nggak tidur 1 hari, bawa uang 1 koper sebanding dong. Amin, insya Allah. 1 koper bukan pakaian kotor loh. Enggak, uang recehan semua bisa. Wah, receh. Tapi asli berarti Bang Jo bisa menggaransi ini profesi yang bisa jadi alternatif, walaupun ya kita tahu namanya dunia apa industri media kan pasti ya siang jadi malam, malam jadi siang kan gitu kan Bang. Benar, benar, benar. Artinya benar-benar secara value menjanjikan ya. Menjanjikan memang. Apa ini spesifik di kameramen loh Bang, menjanjikan ya. Menjanjikan. Waduh. Jadi saya kebayang nih kalau ke rumah Bang Jo berarti paling tidak ya ada Mercy 3, kemudian ada Pajero 5 gitu ya mungkin ya. Wah, ya nggak gitu juga lah. Oh enggak. Itu gini, Oke, kalau oke. banyak juga yang profesi kayak saya, kalau money oriented itu bisa, tapi sebenarnya akan jadi apa ya, jelek. Artinya segala sesuatu diukur dengan uang. Oke, Itu nggak bagus juga. Tapi kalau oke. misalnya memang karena karya itu akan beda hasilnya Ya, gitu. ya, ya, ya. Tapi memang Bang, kadang kalau nerangin ke anak baru lulus ya, entar baru lulus SMA, baru lulus kuliah, kadang pen-trigger value penting juga tuh Bang. Itu pasti, itu Ya, pasti buat penyemangat ah, ah. aja sih. Tapi sebenarnya gini, kalau kita didik dengan value ya, dengan uang itu nanti besarnya pun karena money oriented itu bahaya, Mas Pri. Iya, Bagi sepakat saya itu, saya. Mas Pri. Sepakat. Jadi sebenarnya gini, kenapa saya bertahan karena didikan UNJ yang pola pikir sebenarnya bukan masalah mata kuliah. Oke. Kita dididik di UNJ itu berpola pikir yang baik. Itu yang benar sih sebenarnya. Jadi kenapa tetap butuh pendidikan karena ada
pola pikir kita yang dibentuk bagaimana memilih mana yang benar, mana yang hitam dan putih itu yang paling baik sebenarnya. Kalau Ya, seandainya materi itu apakah dia nyambung untuk masalah kita mencari uang atau profesi itu benar, tapi ternyata kan di saya enggak. Di saya itu di UNJ yang kepake sampai sekarang itu adalah pola pikir sih sebenarnya. ya, Tuh. ya, Jadi ya, modal pola pikir itu yang terbaik. Kalau duit bagi saya efek gitu Mas. ya, ya. Artinya kalau kita mau lebih bijaksana, menanamkan anak di usia misal baru lulus SMA, baru lulus kuliah, sampai nanti masuk di dunia kerja, mungkin ini sifatnya progresif ya Bang ya. Artinya Betul, mungkin betul, betul. katakan gini deh, penanaman nilai-nilai bahwa tidak money oriented itu saya rasa orang tua manapun pasti setuju. Benar. Nah, progresif yang saya maksud begitu lulus SMA, mungkin katakan oke, money oriented tidak terlalu apa maksudnya gini, mungkin masih besar tapi sampai ditanamkan bahwa ini bukan segalanya gitu. Begitu nanti lulus Betul. kuliah, udah mulai berkurang money oriented tapi lebih kepada idealisme, karya dan seterusnya. Begitu nanti sudah Betul. katakan menginjak di usia 30 atau 40 ke atas ini udah main idealisme kan gitu kan. Sudah Benar, main benar, karya benar. gitu. Artinya money Iya, ataupun apapun yang terkait money akan ngikut dengan sendiri ketika kita berkarya kan gitu ya Bang Jo, setuju ya? iya, betul. Betul, setuju, Nah, setuju. oke. Terus gini Bang, buat anak-anak muda yang akan ya berkarir ya, saya lebih kompleks deh industri media atau industri televisi atau industri film. Apa sih Bang tips-tipsnya atau nasihatnya buat anak-anak muda kini? Pertama ada gini, ada dua pertanyaan saya. Dari sisi skill apa Iya, yang disiapin, terus kemudian dari sisi mental. Kan nggak mungkin juga betul. gini, nggak punya skill apa-apa, terus udah langsung gedebak-gedebuk, kemudian dia mau berkarir langsung di dunia media kan nggak bisa juga. Iya, Atau dibalik, dia punya skill tapi nggak punya mental, ya kan? Yang nggak bisa menghormati yang senior, kemudian sama kolega atau sama teman kerja sikut-sikutan, money oriented lebih besar. Ini kan mainnya di mental nih bang. iya. Nah, coba bang kasih kasih apa ya bahasanya nih advice gitu ya, nasihat yang dua hal bang. Skill apa yang perlu disiapin, terus mental apa yang perlu disiapin bang. Monggo bang Jo. Iya. Mental yang harus disiapkan dari individunya adalah bahwa ya itu tadi kita jangan pernah putus asa dalam meraih atau ingin mencapai suatu tujuan yang artinya dengan semangat atau mental itu yang harus selalu ditanamkan di jiwa masing-masing manusia gitu. Karena apa? Kalau kita udah kuat mentalnya, skill itu bisa diasah sesuai dengan berjalan waktu. Oke. Itu. Jadi kalau kita balik skill dulu baru mental itu nggak akan bisa dan kemungkinan besar di saat posisi udah tinggi dia akan jatuh karena mentalnya yang nggak kuat. Itu banyak yang terjadi di teman-teman saya itu sendiri. Gitu. Oke. Karena seperti gini, jamu itu pasti pahit. Orang kadang nggak suka yang namanya jamu. Padahal jamu itu sesungguhnya dia ada efek efek baiknya di tubuh kita gitu karena dia mungkin herbal apa segala macam. Kalau kita mungkin mentalnya kuat bahwa minum jamu apa walaupun pahit tetap ditelan itu akan kesananya mungkin badan kita akan lebih segar dibandingkan kita minum teh manis gitu. Jadi kalau manis udah pasti manis, tapi kalau pahit belum tentu semua orang terima kepahitan itu sendiri gitu. Jadi yang penting bagi saya adalah mental yang harus dijaga gitu. Entah itu nanti Oke. mau berbenturan orang, sikut menyikut, itu udah pasti di dunia kerja. Kalau mental kita kuat, itu ujung-ujungnya kita akan tetap selalu bersyukur. Oke, Gitu, oke. Mas. Ya, ya. Kalau dari sisi skill, Bang Jo, apa yang perlu disiapin? Perlu belajar apa sih begitu? Kalau skill pertama, apalagi sekarang itu banyak kok YouTube itu bisa sebagai panduan ya, nggak harus ke sekarang gini teknologi itu udah bisa kita manfaatkan, tapi itu ya itu tadi sendiri bahwa karena mental kita harus kuat biar bisa menyaring apa yang masuk di teknologi
di itu sendiri yang akhirnya kita hanya bisa menyaring. Kalau untuk skill tadi bisa di YouTube, berawal bisa setelah punya dasarnya itu kan pasti akan bingung ya orang belajar YouTube maksudnya apa sih? Random aja random nanti baru ketemu ke orangnya. Ya, Ketemu ya. orangnya yang mungkin yang mumpuni. Nah, Oke. itu akan terjadi tanya jawab. Itu akan lebih cepat, Mas Tri. Ya, ya, ya. Salah satu yang pernah saya Mm-mm. dengar ada salah satu akademi atau sekolah tentang sinematografi, begitu ya Bang ya? Iya, betul. Terus mungkin juga bagaimana cara mengedit video, bagaimana cara mengedit film gitu ya Bang ya? Iya, betul, betul. Di Oke. sekolah broadcast. Iya, Bang Jo lebih apa istilahnya gini. Tadi kalau dari penuturannya skill itu bisa dipelajari, tapi mental jauh lebih penting Bang ya. Betul. Oke, oke. Ya Sobat Ngobras, Eh, baik yang menonton lewat live Instagram maupun Facebook, silakan tulis di kolom komen yang mau menanyakan ke narasumber sore hari ini. Kita akan bahas dan saya akan bacakan. Ini udah ada yang masuk di kolom komen, Bang Ju, boleh saya bacain, Bang? boleh, boleh, boleh. Ini dari kawan kita juga nih, Bang. Dari Sri Kustia atau Enci, Bang. Hai, Ci. How are you? Beliau nonton nih, Bang, dan beliau juga pernah jadi narasumber, Bang, yang tadi saya sampaikan di awal ya. Dia tanya gini, Bang. Iya. Kasih tahu dong kiat-kiat Bang Jo tetap sehat dan fit meski kerjanya kayak kuda. Ayo Bang, dijawab Bang. Iya, jujur saya pernah nggak tidur 35 jam, Wih, sampai akhirnya saya pernah tes nggak tidur 52 jam. waduh. Iya, saya pernah itu. Artinya, dengan semangat kerja itu udah pasti modal buat saya. Kemudian, kalau mungkin itu udah pasti ya, setiap orang suatu saat kita akan mungkin merasa karena kerjaan atau segala macam itu membutuhkan yang harus melek atau begadang, diusahakan justru banyak minum air putih. Semakin berkurang itu lebih banyak air putih dibanding makannya karena kalau kita langsung makan banyak itu akan dari mulut naik mata, Mas Fri. Artinya ngantuk kita pasti. Ya, 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 Mm-mm, tapi itu kuncinya sih. Jadi ya, lebih banyak minum air putih, air hangat gitu. Itu jauh ya. lebih penting dibandingkan kita makan. Kalau kalau vitamin gimana Bang? Stok vitamin Bang. Kalau vitamin pola makannya sih kita harus milih-milih ya, artinya lebih banyak yang protein dibandingkan karbohidrat karena kita makan makan nasi ketemu mie itu karbo ketemu karbo lebih baik saya mendingan makan telur setengah matang dua walaupun Oh, dikit tapi berkualitas gitu. ya, 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 ya. Oke. Ini mohon maaf Bang Jo, selama berkarir di industri ini, mohon maaf ya, pernah sakit berat nggak? Ya, tipes sih ya, gejala tipes. Oh, baru gejala. Iya, sempat Ya, 4 hari. 4 hari gejala tipes. Iya, masuk rumah sakit. Oke, dan itu benar-benar bed rest ya. Iya, benar-benar bed rest. Itu di Oke, tahun 2010. 2010. Oke, oke. Iya. Ya, Oke, itulah pelajaran buat saya sampai akhirnya sekarang udah alhamdulillah sih sehat. oke. Sampai di tahun ini apakah juga masih polanya sama, Bang? Jadi artinya ya malam, jadi siang, siang jadi malam gitu. Itu udah pasti, udah pasti. Udah pasti ya, Iya, udah pasti. kadang kita kerja setengah tiga, jam 3, saya kadang keingetan orang-orang pasti udah tidur, udah ngimpi sampai Jogja, sampai Kalimantan, sementara saya masih kerja gitu kan. Iya, iya, Begitu iya. sih normal. Oke, oke. Kadang waktu saya ngerjain ajab gitu di tempat angker yang memang waktu itu ya ya walau alam ya, tapi itulah mistis itu, tapi tetap ya cuek aja sih. Tetap Ya, begitu subuh, tahu-tahu kelar gitu, kita baru pulang, orang pasti baru bangun, terus sholat subuh gitu. Yang kadang-kadang ya itulah emang ya resiko kerja sih seperti ya, itu ya. gitu. Oke, oke. Bang Jo, sharing dong, Bang. Jelang 5 menit kita mau tutup, Bang. Pengalaman Iya, dua menarik, Bang. Jadi dua yang Bang Jo sharing, pengalaman mengenakan dan pengalaman yang tidak mengenakan, Bang, selama berkarir di industri ini, Bang. ya pengalaman mengenakan itu saya sempat ke Singapura selama 19 hari.
kemudian ke India 10 hari itu, terus apa ya, artinya bukannya jalan-jalan tapi itu adalah bonus ya, saya syuting di sana, terus kemudian Ya, eh, ya lihat-lihat budaya di sana, ternyata Indonesia tetap is best bagi saya gitu. Kemudian oke. yang tidak mengenakan mungkin di sistem di Indonesia adalah bahwa pekerja-pekerja seni di kita itu tidak ada ininya, Mas Pri, apa jam kerjanya. Sementara di luar, di India, di Jerman itu ada, di Jerman 8 jam, di India 12 jam. Itu udah diatur di mungkin di dewan mereka, tapi di kita enggak. Itu yang menurut saya itu sedih. Dan Ya, mungkin bagi bagi kita semua itu termasuk kapan sih dewan akan berpikir tentang orang-orang seperti saya, itu aja sih. ya, ya, ya. Artinya statement Mm-mm. Bang Jo yang pertama, kalau boleh saya simpulkan, eh, memilih profesi adalah yang paling enak melakukan hobi tapi dibayar gitu Bang ya. Betul, betul. Itu dia tuh. Karena Tahu karena Mas kalau ini. kalau boleh kalau dalam istilah SDM yang pernah saya pelajari, hobi yang dibayar itu sebenarnya adalah passion. Passion kita Iya, ngerjain nggak kenal waktu. Kita bekerja, benar. tahu udah maghrib, toto udah masuk subuh lagi dan seterusnya gitu. Jadi nggak pernah terasa gitu. Bang, Benar, ini benar. Enci nanya lagi nih Bang, ya. Boleh. Katanya Bang Nah, Jo, ini juga. per, Iya, halo Bang, bisa dengar suara saya? iya, bisa. Ya, ya. Ini Enci nanya lagi nih. Jadi Bang Jo pernah nggak digodain artis-artis baru yang pengen minta diorbitin? Nah itu. Ini mungkin spesifik kali ya artis perempuan kali ya Bang ya. Karena kan Bang Jo laki-laki nih. Hmm? Oh, kalau kalau ngorbitin ya nggak mungkin ya, karena kalau saya kan kameramen. Kalau pemain yang baru itu udah pasti orang-orang produksi yang megang. Oh, oke. Tugas, iya, tetap Artinya, tugas saya kan di kamera. oke. Artinya ranahnya Bang Jo nggak bakal bisa ngorbitin orang gitu ya? Nggak bakalan bisa, iya nggak bakalan bisa. Ah, oke. Ya, ya, ya. Ya mudah-mudahan Kecuali ini mungkin ada, pertanyaan Enci terjawab nih ya. Nah, dia doain kita ya, nih Bang, bisa apa bisa tuh? apa ya menjaga diri dari godaan dunia yang menyesatkan, jadiin Kak kita nih imam yang baik bagi keluarga itu. Amin. Makasih ya Enci ya. Amin, amin ya Udah Allah. udah nonton nyimak gitu ya. Gitu. Oke, Bang Jo, terakhir apa ya? Kalau saya bilang gini, era pandemik ini kan boleh kita bilang meluluhlantahkan sendi-sendi ekonomi ya, Bang ya. Betul. Nah, dari sisi Bang Jo sebagai orang kreatif industri seni, punya nggak Bang satu tips yang relevan dengan pekerjaan tapi bisa ngebantu teman-teman yang terdampak pandemik, Bang? Ya, mungkin contohnya kayak yang YouTuber-YouTuber gitu ya. Artinya gini, janganlah segala sesuatu itu dengan uang. Kalau kita buat mungkin misalnya dalam pandemik di rumah untuk menghibur diri, minimal bisa menghibur diri itu udah cukup. Tapi bisa disebarluaskan misalnya dengan masukan YouTube. Mungkin istilahnya nyari apa ya? Eh apa istilahnya? Ada konten, konten. Kontennya apa Oh, nih, masak konten, keluarga apa? konten kreator kali ya, Iya. Bang? Iya, betul. Itu bisa mengisi sebenarnya, minimal jangan terlalu stres dalam kehidupan COVID ini, tapi berbagilah dengan senyuman kepada orang lain. Oke, oke. Hmm. Artinya kalau kita memang serius, misal jadi konten kreator atau bahkan YouTuber, seriuslah di sana. Bahkan saya dengar juga Iya, bisa istilahnya nih, kita bisa monetizing gitu ya Bang ya katanya ya. betul, betul, betul. Yang akhirnya kalau kita bikin konten di sela-sela disisipkan iklan, nanti yang membayar itu pihak YouTube dengan apa istilahnya kontribusi kita seberapa besar kan katanya gitu Bang ya. Betul. Kalau dulu kita mau syuting kayaknya harus punya kamera, sekarang enggak. Modal handphone, kita bikin video, kirim, kelar. Itu lebih mudah, simpel, dan bagi saya itu hal yang mudah yang bisa dilakukan di setiap Ya, orang gitu. ya, ya. Betul, betul, setuju Bang. Nah, Bang Jo Mm. terakhir kepikir nggak ya suatu saat akan
mau punya perusahaan sendiri di industri film untuk generasi anak-anak muda nih, Bang Jo yang mau berkarir di situ, Bang? Bisa sih, kadang saya karena ada jiwa pengajar juga karena mungkin lulusan lulusan IKIP, jadi kadang-kadang banyak juga orang yang magang di mungkin di SMK Lampung ya rata-rata itu saya ajarin sampai akhirnya sekarang jadi gitu. Mungkin Oke, kalau ada adik kelas yang mau apa silakan saya dengan ini akan monggo gitu, saya akan bantu. ya, ya. Maksudnya gini, Bang, pertanyaan saya, pernah kepikir nggak pengen punya perusahaan film sendiri yang mohon maaf sekali gitu, yang benar-benar bisa mengedukasi, tidak hanya mencari komersialitas belaka, Bang? Ada sih kalau punya modal ya, tapi sekarang belum kepikiran. Oh, belum. Oke, tapi oh, oke. Jadi mimpi aja belum, Bang ya? Belum mimpi ya. Belum Oke, mm, oke. belum ada Karena mohon mimpi maaf, itu. ya mohon maaf Bang Jo, karena saya juga sebenarnya penikmat film. Ya apa Mm-mm. ya saya bilang nih, ya banyak lah kritikus film bilang bahwa film kita tuh semata-mata cuma banyak mencari komersialitas, hanya beberapa persen aja yang bermisi edukatif gitu, Bang. Iya, betul. Saya juga sama teman-teman mau bikin kayak gitu, cuma di sebenarnya ada kontradiktifnya begini. Ada beberapa orang yang id- idealis tapi nggak mau yang ngasih dana. Oke, Ada juga yang mau ngasih dana, kita bikin film edukasi, dia mundur. Dia maunya yang ini, yang ini. Ya, memang tidak bisa disalahkan ya, karena betul. mereka merasa bisnis, ya mau bisnis apa mau edukasi nih, gitu Betul, pilihannya. betul, betul. Karena Gitu, gitu. apa ya, saya pribadi kacamata orang awam, ya ini semua balik ke idealisme gitu. Kalau dia mau mencari Betul, komersil, ya dia harus turutin market. betul, Tapi kalau mau idealisme yang apa ya bahasanya non komersil, ya dia harus bahkan berkorban, mengeluarkan yang tidak apa ya tidak mendapat profit balik atas karya dia kan gitu ya. betul. Saya juga Ya, pernah bikin yang festival itu, akhirnya ditayangkan di Belgia, di Korea, sama Jerman waktu itu. Itu oke. film festival, judulnya Indonesia Raya Tanda Tanya. Kenapa dilempar ke sana? Karena kalau di Indonesia dia nggak laku, Iya, iya. gitu. Karena ya itu tadi Makanya banyak juga, Indonesia iya, orientasinya masih komersial, Bang ya. betul, betul. Tidak, ya nggak bisa disalahkan juga, tapi sebenarnya bukannya berarti kita diam aja, tapi justru Ya, banyak orang yang idealis, tapi itu tadi nggak ada yang danain gitu. iya, iya, iya. Sepakat, sepakat, Bang. Akhirnya Hmm. semua kembali ke kita bagaimana misi kita terhadap profesi kita kan gitu ya Bang Jo ya. Betul, 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 betul. Ya, ya. Oke, Gitu. anyway Bang Jo dan juga Sobat Ngobras, baik yang menyimak di Instagram maupun Facebook, terima kasih banyak atas perhatiannya gitu ya, yang sudah menyimak dari awal. Ini di Facebook juga, kalau saya bacakan ada teman-teman kuliah kita yang juga nonton nih Bang. Jadi ada Iya, Mas Sumardi Bang, iya, kemudian Mas Toto Purwanto ini setahu saya juga di atas iya kita kakak kelas tahun 92. Mas Toto. Iya, Ya, terus betul. kemudian ini kawan saya Mbak Feni, terima kasih yang sudah menyimak juga. Sedangkan di Instagram, kalau saya lihat di sini dari mulai ini ada teman Bang Jo namanya Arif ya. Iya. Nah, terus juga terima kasih apa namanya Bu Pramesti ya kan, Om Habib teman saya nih, Bang Abdi, kemudian Mas Iya. Ardi, Om Bembi juga terima kasih, Mas Abdul dan seterusnya ini ya. Bang Effendi juga begitu ya. Enci juga tadi sudah terlihat ya. Jadi itu Bang Jo sekali lagi terima kasih. Bang Jo saya doain mudah-mudahan karirnya makin moncer. Amin. Tadi kenapa saya tanya punya mimpi nggak tentang industri film? Karena saya penikmat film, saya merasa perlu ada orang yang memikirkan industri film yang educated, Mas. Benar. Ya, itu ya. Artinya nanti semua berkembali ke idealisme Bang Jo, tapi anyway apa yang dilakukan, saya doain makin muncer, makin bermanfaat, makin berkah nih Bang Jo buat keluarga dan orang lain, Bang.
Amin, amin. Dan suatu saat kalau saya punya event tidak terlalu sulit untuk dihubungi dan value-nya bisa berkawan.